Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Maharani dengan NIM 432200100022, program studi S1 Akuntansi Universitas Mercu Buana. Pada video kali ini, saya akan melakukan uji normalitas sekaligus melakukan pengobatan terhadap data yang tidak terdistribusi normal pada aplikasi IBM SPSS. Video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah Statistik Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Erna Stiani. Baik, langsung saja kita mulai. Di sini saya sudah mempunyai data yang akan saya gunakan untuk melakukan uji normalitas sekaligus melakukan pengobatan terhadap data yang tidak terdistribusi normal. Di sini saya menggunakan 4 variabel X dan 1 variabel Y. Dengan X1 adalah kepemilikan institusional, kemudian X2 adalah kepemilikan manajerial, kemudian X3 adalah komisaris independen, kemudian X4 adalah komite audit, dan Y adalah nilai perusahaan. Kemudian saya menggunakan data sebanyak 31. Baik, langsung saja kita ke aplikasi IBM SPSS. Yang pertama kita ke variabel view. Di sini kita tulis X1 underscore kin atau kepemilikan institusional, kemudian X2 underscore KM atau kepemilikan manajerial, kemudian X3 underscore kin atau komisaris independen, kemudian X4 underscore KA atau komite audit, kemudian Y underscore NP atau nilai perusahaan. Kemudian yang perlu kita ubah adalah pada measure atau pengukuran. Di sini kita ubah menjadi scale. Kemudian jika sudah, kita ke data view. Di sini sudah muncul X1, X2, X3, X4 dan Y. Kemudian kita kembali ke data Excel. Di sini kita copy untuk datanya. Baik, kita kembali ke SPSS. Di sini kita paste. Baik, di sini kita pastikan seluruh datanya sudah terinput. Kemudian kita akan melakukan pengujian. Langkah pertama kita klik analyze, kemudian regression, kemudian linear. Kemudian masukkan variabel X1, X2, X3, X4 ke kolom independen dan variabel Y ke kolom dependent. Kemudian klik statistik. Di sini kita centang deskriptif, collinearity, Darwin-Watson, dan case-wise. Kemudian klik continue, kemudian klik plots. Di sini kita masukkan z-spread ke variabel X dan spreadsheet ke variabel Y. Kemudian kita centang histogram dan normal probability. Kemudian klik continue, kemudian save. Di sini kita centang unstandardized pada residual. Kemudian kita klik continue, kemudian OK. Baik, di sini akan muncul hasil output. Kemudian kita kembali ke data view. Dan di sini sudah muncul variabel res1. Kemudian kita akan melakukan pengujian selanjutnya, yaitu klik analyze, kemudian non-parametric test, kemudian ligase dialog, kemudian one sample KS. Kemudian di sini kita masukkan unstandardized pada kolom. Kemudian kita klik OK. Baik, di sini sudah muncul hasil outputnya. Dan pada uji normalitas terdapat pernyataan bahwa jika nilai asymptotic lebih dari 0,05 maka data terdistribusi normal. Sedangkan jika nilai asymptotic kurang dari 0,05 maka data tidak terdistribusi normal. Dan di sini sudah terlihat jelas bahwa nilai asymptotic menghasilkan nilai 0,000 yang artinya kurang dari 0,05. Maka data saya tidak terdistribusi normal. Untuk itu, saya harus melakukan pengobatan terhadap data yang tidak terdistribusi normal. Baik, kita kembali ke data view. Kemudian, untuk melakukan pengobatan, langkah pertamanya adalah klik transform, kemudian compute variabel. Di sini saya mentransformasikan data dengan transformasi akar kuadrat atau square root. Maka pada kolom target variabel saya tuliskan sqrt underscore x1. Sqrt adalah singkatan dari square root. Kemudian pada kolom numeric expression kita tuliskan sqrt
buka kurung, kemudian kita masukkan variabel X1, kemudian tutup kurung, kemudian kita klik OK. Baik, di sini sudah muncul sqrt X1, yaitu hasil transformasi dari variabel X1. Kemudian kita akan melakukan transformasi untuk variabel selanjutnya, yaitu kita klik transform, kemudian compute variabel. Di sini kita ganti sqrt X2. Kemudian di sini kita ganti menjadi X2. Kemudian kita klik OK. Di sini sudah muncul sqrt X2, kemudian kita transformasikan untuk variabel selanjutnya. Kita klik transform, compute variabel. Di sini kita ganti menjadi X3 dan di sini juga ganti menjadi X3. Kemudian kita klik OK. Kemudian di sini sudah muncul sqrt X3 dan kita klik transform lagi, compute variabel. Kita ganti menjadi X4. Kemudian di sini kita ganti menjadi X4. Kemudian klik OK. Di sini sudah muncul sqrt X4, kemudian kita transform lagi, compute variabel. Di sini kita ganti menjadi Y. Kemudian di sini kita ganti menjadi Y. Kemudian klik OK. Dan di sini sudah muncul hasil transformasi X1, X2, X3, X4, dan Y. Dan setelah mentransformasikan data, kita akan uji kembali apakah data masih tidak terdistribusi normal atau sudah terdistribusi normal. Langkahnya sama, yaitu kita klik Analyze, kemudian Regression, kemudian Linear. Di sini kita reset dan kita masukkan sqrt X1, X2, X3, dan X4 ke kolom independen dan sqrt Y ke kolom dependen. Kemudian kita klik Save dan kita centang Unstandardized pada kolom residual. Kemudian kita klik Continue, kemudian OK. Kemudian akan muncul hasil output dan kita kembali ke data view. Langkah selanjutnya adalah kita klik Analyze, kemudian non-parametric test, kemudian legacy dialog, kemudian one sample KS. Kemudian di sini kita reset dan kita masukkan unstandardized yang baru. Kemudian kita klik OK. Baik, di sini sudah muncul hasil outputnya. Dan kita lihat nilai asymptotic to tail di sini sudah berubah menjadi 0,164. Yang artinya nilai asymptotic to tail sudah lebih dari 0,05, maka data sudah terdistribusi normal. Baik, jika sudah kita kembali. Baik, di sini dapat saya simpulkan bahwa data saya yang sebelumnya tidak terdistribusi normal karena kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,00, setelah diobati nilai asymptotic to tail sudah naik menjadi 0,164. yang artinya sudah lebih dari 0,05, maka data saya sudah terdistribusi normal. Baik, sekian dari video saya mengenai uji normalitas sekaligus melakukan pengobatan terhadap data yang tidak terdistribusi normal. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.